Castra, melangkah bersama membana di udara. Halo teman-teman semua. Nah, ini kita udah lama banget nih ya nggak ketemu. Pasti kalian juga udah kangen sama Dera Podcast. Oke, ini karena kita baru pertama kali ketemu ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Tapi narsumnya kita hari ini tuh kerennya nggak nyantai teman-teman. Jadi kalian juga udah kelihatan nih cantik banget di sebelah aku. Mungkin boleh langsung aja kita ke perkenalan narasumbernya. Halo Kak Vira. Halo teman-teman Sobat Castra. Kali ini pada podcast episode kali ini aku sebagai Vira Nur Sabrina yang akan mengisi kegiatan podcast kita selama beberapa menit ke depan. Ya lama sekali ya kita udah gak ketemu. Betul. Ya. Udah lama sekali kita gak merasakan suasana di studio ini. Ya, sini benar-benar Terakhir kali habis kita libur gitu. Terakhir kali kita syuting masih kelas 11. Sekarang kita udah kelas berapa, Fir? Ini udah kelas berapa ya? Nambah 1 tahun. Dari kelas 12 guys, kita udah jadi Betul, agit jadi nih. agit. Oke. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang derap yang kita lagi lakuin sekarang ya. Betul. Mungkin boleh dijelasin dikit gak sih? Kan kita itu selalu bilang derap podcast. Sebetulnya derap itu apa sih, Fir? Nah, kalau teman-teman itu nggak asing dengan kata jurnalistik ya, derap ini merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pati yang bergerak di bidang jurnalistik seperti pengambilan video, peliputan kegiatan di sekolah, penulisan artikel, penulisan majalah, dan percetakan majalah. Jadi semua all about jurnalistik itu kita rangkum menjadi ekstrakurikuler yang namanya Derap Castra. Wow, keren banget. Jadi selagi ini masih menyambut penerimaan siswa baru. Siswa dulu, siswa, belum mahasiswa. Jadi ini masih adik-adik kelas 10 itu yang memiliki minat dan bakat di bidang jurnalistik yang masih bingung nih mau milih ekstra apa. Jadi ini kita akan mempresentasikan derap itu apa sih dalam bentuk podcast. Oke, nah keren banget ya. Jadi itu ternyata derap itu lebih kayak ke jurnalistik gitu. Akunya juga yakin pasti kalian semua yang nonton tuh ada juga bakat dan juga minat di jurnalistik, bisa banget gak sih baca bergerak? Betul, nanti kita akan bahas tentang detailnya tuh isinya kegiatannya ada apa aja sih di beberapa perbincangan di menit-menit ke depan. Jadi pantengin terus ya. Yes. Oke, ini aku penasaran banget nih. Derap itu sebetulnya udah ada sejak kapan sih? Udah lama kah atau gimana nih sejarahnya? Nah, kalau biasanya setiap sekolah itu sebenarnya mesti ada ekstrakurikuler yang bergerak di bidang publikasi. Yes, betul banget. Di beberapa sekolah di Pati itu ada beberapa ekstra yang biasanya kita sebut sebagai dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Cuman kalau untuk ekstrakurikuler yang memiliki fasilitas jurnalistik yang dengan studionya, dengan beberapa fasilitas dan alat-alatnya, itu di Pati ini SMA Negeri 1 Pati itu baru. Oh, baru ya. Baru ada ekstrakurikuler derap dengan semua fasilitas yang kita bisa lihat ini, ada studionya dan juga ada alat-alat kamera yang mumpuni, itu baru tahun kemarin kan. Oh, baru. Jadi ini baru banget. Dari angkatannya ketum derap yang pertama yaitu Kak Jessica Talensia di tahun 2023 saat Kak Jessica gitu ya? itu menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Jadi ini salah satu program yang ia kembangkan yaitu ekstrakurikuler derap. Jadi ini ibaratnya masih ekstra baru netes, berarti baru lahir. Tapi walaupun baru netes kayak gitu, semangatnya nggak baru netes, dah tinggi banget dari pertama kali ya. Walaupun derap ini itu baru, kita itu derap udah ibaratnya itu seperti kerja profesional. Soalnya biasanya ekstrakurikuler lain itu mereka masih dalam tahap pembelajaran. Misal di beberapa ekstra ada yang dimana kakak kelasnya yang baru memberikan transfer ilmu ke adik kelasnya. Tapi kalau kita ini tuh udah langsung membikin program kerja di angkatan kelas 10, kelas 11-nya kita tuh langsung tergabung dalam bentuk sebuah program kerja tertentu. Nah, di program kerja apa itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yes, aduh ini aku udah penasaran banget, ini kayaknya program kerjanya banyak terus juga seru-seru. Tapi sebelum kita ke program nih, mungkin ada yang udah mulai tertarik nih setelah dengar penjelasan kamu, Fir. Itu kira-kira ada nggak sih sebetulnya semangat atau nilai-nilai yang harus mereka perjuangin di derap nanti? Oke, jadi untuk kalau misal ada yang tanya, Kak, kalau di derap itu kita harus punya apa aja sih?
Kalau yang pertama, aku bakal tekanin dari segi sikap dan juga perilaku. Teman-teman itu harus punya yang namanya satu, komitmen untuk bekerja sama. Yang kedua adalah komitmen untuk bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah komitmen untuk siap dalam kegiatan-kegiatan program kerja lainnya. Jadi ibaratnya profesional, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Artinya apa? Karena di DRAP ini itu kita ada beberapa program kerja yang melibatkan beberapa divisi. Divisinya apa aja itu nanti lebih lengkapnya bakal aku jelaskan. Tapi ibaratnya kita tuh adalah melibatkan beberapa kalangan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang siswa ini memiliki kemampuan ini, siswa ini memiliki kemampuan ini, digabungkan menjadi sebuah program kerja. Nah, di DRAP itu kerjasama itu penting banget antara kelas 10, kelas 11-nya, dan juga merata di semua divisi. Kerjasama itu penting karena nanti program kerja yang kita lakukan itu selaras. Misal kita membuat sebuah program kerja di divisi ini, pasti nanti akan ada program kerja lain yang masih selaras dengan program kerja yang divisi lain. Jadi yang pertama itu adalah nilai kerjasama. Yang kedua itu profesional. Karena tadi aku udah jelaskan, kita ini bentuknya bukan bukan ekstrakurikuler yang masih dalam proses pembelajaran yang secara teoritik. Kita tuh udah praktik gitu ya. Kita udah membuat program kerja ini, salah satunya ya implementasi praktik. Jadi kita tuh sudah ibaratnya tidak lagi belajar secara teori, tapi kita belajar praktik. Maka profesionalisme dan tanggung jawab di setiap divisinya itu penting banget. Jadi buat teman-teman yang merasa, wah ini aku banget, ini anaknya udah rajin, tanggung jawab, profesional, boleh banget ya, langsung aja join DRAP. Ya, karena itu juga salah satu soft skill kita yang kita perlukan di masa depan ya teman-teman. Ya, sekarang kita ini juga langsung praktik. Siapa sih yang nggak mau langsung praktik? Betul. Ya kan, kalian bisa ngalamin sesuatu secara nyata dan langsung diimplementasi gitu. Oke, jadi kan kamu nyebutin ada beberapa divisi nih yang akan kamu jelasin lebih lanjut. Jadi mungkin kita coba kasih tahu dulu nih ke teman-teman yang nonton, ada apa aja sih divisi di DRAP itu? Nah, di DRAP sendiri itu kan tadi aku sudah menjelaskan ada beberapa program kerja, di mana program kerja ini memiliki spesifikasi khusus di setiap yang megang program kerja tersebut. Tepatnya ada 7 divisi, yaitu banyak banget ya. Dan divisi yang pertama itu aku mau jelaskan yang kita lakukan sekarang, yaitu ada divisi podcaster. Dimana di divisi podcaster itu kita lebih menonjolkan tentang publikasi literasi secara audio dan visual melalui video podcast. Jadi di sini kita bakal ngomongin apa sih? Ngomongin banyak. Ya, betul. Tergantung dengan kita mau meng-up berita apa, kejadian apa, itu kita tumpahkan dalam sebuah video podcast. Di sini kita bisa berbincang-bincang dengan narasumber yang kita undang. Mungkin ada prestasi yang sedang udah dicetak gitu udah diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati. Itu kita kupas di sini tentang bagaimana struggle-nya, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang juara. Salah satunya adalah itu. Lalu apakah hanya seputar prestasi? Tentu saja tidak. Kita berkali-kali kita berkali-kali di podcast ini juga kedatangan narasumber dari luar sekolah. Ada salah satu yang memorial banget ya di program kerja DRAP itu adalah podcast yang kita mendatangkan salah satu dokter bedah jantung, yang itu merupakan salah satu program kerja kolaborasi dengan Ikatan Alumni. Di sini kita juga membicarakan seputar kesehatan, seputar stem cell ya kalau nggak salah dulu. Jadi nggak serta-merta hanya apa yang terjadi di sekolah, tapi kita juga bisa berkesempatan untuk mengundang narasumber yang lebih tinggi juga ya, gitu ya. Betul. Nah, selain itu tadi baru satu divisi kan? Ada masih 6 lagi. Divisi yang kedua itu adalah divisi videografi ya. Divisi videografi itu merupakan, kalau aku bilang ya, itu nyawa dari semua program kerja di DRAP. Karena apa? Podcast sendiri ini juga butuh direkam kamera. Ya. Ini juga kita direkam sama si videografi. Aplaus ya buat videografi ya. Keren. Nah, di videografi ini tidak hanya merekam podcast, tapi nanti juga ada beberapa program kerja yang membutuhkan kamera dan membutuhkan device-device tentang dokumentasi. Itu berarti menurutku ini divisi penting. Karena
di semua program kerja itu didukung dengan device yang bagus, didukung dengan skill yang bagus. Jadi di divisi ini tentunya kalau teman-teman atau adik-adik nih ya merasa punya passion di bidang fotografi, di bidang videografi, boleh banget kalau pengen langsung praktek ke kegiatannya, pengen video-video atau foto-foto, boleh banget join di DERAP. Yes. Nah, yang ketiga itu ada divisi sastra. Oh wow. Divisi apa tuh? sastra itu mungkin lebihnya kalau kita dengar sastra kan otomatis ini berarti karya seni dong, Yes. kayak karya seni sastra gitu. Ini nanti masuknya kemana gitu. Nah, sekali lagi DERAP itu kan tidak hanya dalam bentuk video saja teman-teman. Kita itu punya yang namanya majalah. Di majalah ini kita nantinya akan menerbitkan karya-karya dari anggota DERAP atau Wow, bisa keren karya-karya dari banget. seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati yang ditumpahkan dalam bentuk sastra. Oh, wow, keren banget ya anak Jadi sastra kita itu. nggak hanya sekedar mengasah kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk membaca, tapi kita juga mengasah kemampuan untuk menciptakan karya. Oke, Karena itu keren, bagian keren. dari soft skill juga ya. Yes, betul. Ya, ke divisi yang keempat Yes, ada boleh. divisi naskah berita. Nah, ini divisi yang menurut aku juga menjadi fundamentalnya DERAP, yaitu divisi naskah berita tentang penguploadan artikel. Jurnalistik itu tidak jauh dari yang namanya peliputan berita. Berita itu bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk artikel. Nah, kalau bentuk artikel itu biasanya kita tumpahkan dalam bentuk ketikan, tulisan. Nah, lalu kemudian diupload di mana, Kak? Kan biasanya artikel itu kan diuploadnya di media sosmed, sosial di gitu media ya. sosial. Tenang aja teman-teman, karena ini itu kita DERAP sudah mempunyai website sendiri Wow. yang dimana itu berisi tentang berita-berita terkini mengenai yang ada di SMA Negeri 1 Pati atau berita-berita yang lagi viral dan lagi hangat untuk Lagi hot untuk diperbincangkan gitu ya. Dan ketikanya itu juga tentunya adalah karya dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Pati tentunya, dan khususnya adalah anggota DERAP. Jadi kalau teman-teman itu passionnya di bagian bahasa, di bagian sastra, di bagian apalagi yang jurnalistik itu ya, Ya, betul. boleh banget join di DERAP di bagian jurnalistik, di bagian naskah berita, di bagian naskah berita, dan teman-teman dapat bisa mengasah kemampuan menulis tentunya di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru pembimbing DERAP. Jadinya enggak sekedar kalian nulis doang, masih ada pengawasan dari Bapak Guru pembimbing. Oke. Oke, ini Kemudian, divisinya banyak banget, masih Iya, ada ya ini masih ya. ada banyak ya. Ini mungkin supaya mempersingkat waktu Boleh, aja, ya, ada Mas. yang divisi kelima itu ada divisi editor naskah. Divisi editor naskah itu masih bekerja di bawah naungan naskah, di mana ia menyunting teks-teks artikel yang kemudian layak untuk diterbitkan di artikel. Yang keenam itu ada divisi desain, di mana desain ini berfungsi atau berperan banget dalam bidang publikasi poster, majalah, dan juga beberapa video-video di YouTube itu juga memerlukan desain thumbnail. Nah, Betul. itulah tugasnya dari tim divisi desain. Terus yang terakhir ada divisi yang ketujuh adalah tim makeup artist. Ini kita di make Divisi. upin, make up Betul. artisnya mau MUA-nya Kalau DERAP. kita ingin tampil menarik di kamera ya, di balik Yes. layar, tentunya ada pihak-pihak tertentu yang berjasa dalam membuat narasumbernya atau hostnya kita itu jadi lebih eye catching gitu ya, Yes. lebih menarik Kita untuk udah dilihat. dandanin cantik-cantik nih hari ini. Jadi tentunya itu juga merupakan salah satu divisi yang pendukung banget di semua kegiatan DERAP, karena itu juga merupakan pendukung visual di DERAP gitu, supaya kita Yes. kalau ditampil kamera tuh nggak kelihatan pucat, Yes, kita kelihatan nggak kelihatan biasa-biasa aja, kita Betul. langsung mencolok gitu ya. Oke, ini keren-keren banget nih divisinya semua Betul. itu mempunyai perannya masing-masing ya dalam DERAP dan menjadi satu kesatuan. Betul Oke, banget. di sini kita langsung aja ke pertanyaan yang jadi pertanyaan banyak orang nih ya Betul, mungkin. apa Kak? Nah, di DERAP itu ada apa aja sih program-programnya dan juga mungkin kegiatan-kegiatan rutinnya. Nah, ini bagi kalian yang mau masuk DERAP pastinya juga mereka pengen tahu ya di DERAP tuh bakal ngapain aja sih, Kak? Nah, beberapa hari yang lalu ada adik kelas yang tanya ke aku, Kak, di DERAP itu ada ekstrakurikuler, ada Kegiatan, kegiatan di yes. hari-hari tertentu nggak Hmm. sih gitu ya?
biasanya kan kalau di ekstra lain itu ada ditetapkan hari ini ya deh kita ada kegiatan ekstra, atau hari ini ada kegiatan terjadwal langsung terjadwal, gitu ya. terstruktur. Tapi kalau di draft sendiri kita itu tidak terpaut dengan hari-hari tertentu, karena program kerja kita itu ada 3. Yang pertama itu podcast, yang kedua majalah, dan ketiga adalah artikel. Itu 3 besar program kerjanya Derap. Dan di mana ini tuh kita tidak yang semua program kerja itu harus dilaksanakan bareng-bareng di hari tertentu. Tapi itu 3 program kerja yang bisa dilakukan di hari-hari bebas, tergantung dengan bagian divisinya. Misal di bagian podcast, apakah di podcast itu ada hari-hari tertentu nggak sih Kak harus podcast itu? Enggak sih. Jawabannya enggak sih. Iya. Karena itu aku dulu juga pernah tiba-tiba ada narasumber yang harus hari itu juga, yang jadinya dia memang bisa dadakan banget. Betul. Jadi emang kalau ke Derap itu butuh kesiapan. Kalau kalian itu tiba-tiba ada suatu event yang secara mendadak, itu persiapkan mental dan juga diri gitu ya, Fir. Betul. Jadi kalau di podcast sendiri itu idealnya adalah program kerja yang dilaksanakan 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali itu tergantung apakah ada narasumber, apakah ada narasumber yang bersedia atau berkenan meluangkan waktunya untuk hadir, atau mungkin ada kejadian-kejadian menarik yang layak untuk kita podcastkan hari itu juga. Bisa lebih dari 2 atau mungkin idealnya 2 dalam sebulan gitu. Nah, untuk yang naskah sendiri, naskah berita atau artikel itu lebih sering ya. Itu jadwalnya tuh weekly, mingguan. Jadi di mingguan itu ada berita apa, ada kejadian apa, si naskah berita ini dia berperan dalam mempublikasikannya di website kami, di website Derap itu sendiri, supaya teman-teman itu tahu ada kegiatan apa sih, ada kejadian apa sih, dan mereka bisa langsung mengaksesnya dalam bentuk artikel di website. Jadi lebih ke mingguan, dan itu nggak harus dilakukan di tempat tertentu, misal harus di sini, harus di studio, atau harus di ruang kelas. Bisa di rumah masing-masing, hanya perlu dengan device laptop saja. Karena dari hasil karya tulisan itu, karya ketikan itu nanti bisa langsung disunting oleh editor, bisa langsung diakses oleh pembina dan ketua, bisa langsung dipublikasi. Nah, yang terakhir ada majalah. Ini program kerja lebih lama lagi jangkanya. Itu kalau idealnya 1 semester 1 majalah. Ini ada majalah edisi pertama Derap, yaitu edisi 1 Agustus 2024. Ini first time-nya. Di sini itu ibaratnya ini karena ini nyusunnya lama ya. Di sini kan majalah-majalah itu isinya ada banyak artikel, banyak informasi. Jadi karena menyusunnya waktunya agak lama, jadi itu idealnya 1 semester 1 majalah. Dan itu tugasnya kolaborasi Kak Freya, agak cuma 1 divisi aja. Ada divisi desain, divisi naskah, dan divisi sastra pun juga ikut dalam menyusun majalah ini. Nah, kemudian majalah ini akan dipublikasikan di mana sih? Bisa teman-teman akses di perpustakaan SMA Negeri 1 Pati, yaitu Perpustakaan Sastra Pratnya. Di sini teman-teman bisa melihat hasil karya majalah buatan teman-teman kalian sendiri, yaitu siswa-siswi kelas 10 dan 11 serta anggota Derap. Oke, betul banget. Itu majalahnya tuh eye-catching banget sih. Tuh, ini bisa diliatin gak sih kayak dalamnya tuh, kalian harus lihat gak sih, itu estetik juga. Betul, ini dalamnya kurang lebih isinya adalah artikel-artikel atau informasi-informasi mengenai semasa itu atau SMA Negeri 1 Pati. Itu dalam jangka 1 semester ada apa aja sih? Ada kegiatan apa aja sih? Itu tuh terangkum dalam majalah. 1 majalah ya. Berarti Derap itu sangat selalu terbuka terhadap informasi baru di SMA Negeri 1 Pati. Dan kalau misal kalau kita ingin muka kita dicetak di sini kan otomatis ya bangga aja gitu ya. Jadinya teman-teman bisa melihat prestasi kalian itu dipublikasikan, orang-orang jadi tahu prestasi kalian. Betul. Ini mungkin juga jadi motivasi biar kita tuh selalu mencoba untuk meraih prestasi ya. Betul. Yes. Oke, ini tadi udah banyak banget ya itu program-program dan juga majalah. Ya, sayang banget kan kalau program sebanyak ini tidak diikuti oleh siswa-siswa yang memiliki potensi yang bagus. Soalnya di sini tuh kita juga gak hanya sekedar belajar, tapi kita juga bisa tentang bagaimana publikasi atau jurnalistik itu bekerja sebenarnya, karena kita di bawahnya bekerja di bawah profesionalitas. Oke.
Oke, betul banget teman-teman. Nah, di sini ya, ini aku sedikit penasaran aja sih, Boleh Fir. banget. Kamu ada nggak sih gitu suka dukanya dalam suatu mengikuti program yang di Derap itu? Suka dukanya mungkin karena waktu buat adaptasi, di waktu-waktu buat adaptasi aja. Karena apakah semua orang itu punya basic awal jurnalistik yang bagus, apalagi untuk seorang pemimpin? Tentunya bukan. Tentunya tidak semuanya punya skill yang mumpuni untuk memimpin sebuah ekstra. Karena untuk jurnalistik sendiri atau Derap ini itu suka dukanya mungkin diadaptasi dengan pengenalan anggota-anggotanya. Bagaimana menciptakan anggota atau divisi yang memiliki kinerja kerjasama yang bagus. Karena seperti yang aku udah bilang tadi, untuk program kerjanya Derap itu lebih condong ke arah kerjasama di semua divisi. Jadinya bagaimana seorang ketua ini bersikap netral, merangkul semua divisi yang ada, tidak mencondongkan divisi-divisi tertentu, itu menurutku butuh waktu yang agak lama untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Karena ada beberapa karena kita itu ibaratnya program kerjanya nggak serentak jadi satu dalam satu kesatuan, ada beberapa divisi itu yang tidak sering terjangkau, itu kadang-kadang bisa berpotensi menimbulkan perpecahan. Nah, ini peran ketua itu bagaimana dia merangkul, mengetahui kondisi anggotanya secara lebih detail, lebih dalam, supaya apa? Kamu maunya apa? Divisi ini kamu butuhnya apa? Oke, ketua menerima laporan tersebut. Kemudian dengan anggota inti diproses. Ini kita dengan kondisi gini apakah bisa merealisasikan keluhan tersebut. Jadi bagaimana menciptakan satu kesatuan tim yang baik itu menurutku itu sulit dan juga perlu waktu yang lama. Apalagi seorang ketua itu harus netral, Ya, nggak boleh condong ke satu divisi tertentu, karena nanti bisa menimbulkan perpecahan tim. Jadi karena itu sulit, jadinya perlu banget kita itu adaptasi secara psikologis dibandingkan dengan skill gitu. Oke, jadi menjadi sebuah ketua itu juga nggak mudah ya, Fir. Betul banget. Mungkin kalau sebagai ketua nih, tadi kan lebih ke adaptasinya. Sekarang itu bagaimana perasaanmu ketika jadi ketua, kayak sukanya dengan anggota-anggotanya, terus juga ada nggak sih yang mau kamu sampaikan lewat anggota-anggota Derapnya itu? Nah, suka dukanya itu tentunya banyak sukanya dong, Kak. Di sini itu nggak cuma sekedar kita memimpin, tapi kita juga belajar. Kita tuh nggak memimpin tuh bukan yang nyuruh-nyuruh, tapi kita juga belajar hal-hal baru. Di sini aku juga belajar bagaimana cara mengoperasikan setup kamera yang dengan baik, bagaimana properti yang dibutuhkan di podcast itu apa aja. Tuh aku juga belajar dari tim videografi tentunya. Untuk naskah sendiri aku juga belajar bagaimana sih struktur naskah yang baik dalam publikasi artikel. Oh, ini berarti itu ada strukturnya sendiri. Terus juga untuk tim desain aku juga belajar bagaimana mereka bisa bekerja dadakan gitu ya. Biasanya kan kita tolong dong buatin poster ini secepatnya ya. Nah, itu bagaimana mereka bisa mengatur jadwal dan waktu dengan baik, itu juga keren menurutku. Dan itu juga di sini kita juga banyak sekali dinas keluar, sebenarnya bukan dinas keluar, lebih ke program-program kerja yang ada di luar sekolah. Kita pernah berkunjung ke dinas Arpusnya Kabupaten Pati. Itu kita secara khusus diundang oleh pihak sana untuk meliput acara festival literasi di sana. Jadi di sana tuh ada banyak buku dan ada kita juga buku gitu ya, betul, ada banyak buku di sana, dan kita juga berkesempatan untuk masuk ke dalam dan meliput ada apa aja sih di bangunan tersebut di dinas Arpus Kabupaten Pati. Kita juga belajar di sana tuh banyak banget Arpus atau simpanan kayak catatan-catatan sejarah tuh ya, banyak banget dari zaman dulu tuh ada lengkap di sana ya. Jadi ya itu banyak sukanya karena kita banyak belajar. Oke, itu kalau kalian penasaran sama episodenya itu bisa langsung ditonton di YouTube Derap karena udah ada juga ya. Jadi pastiin kalian juga nonton. Oke, ini penjelasan tentang Derap itu udah lengkap banget dan juga kayak menarik banget sih isinya. Terkait dari program, terus juga kegiatan-kegiatannya, divisi-divisinya itu eye catching dan juga
mencolok sih kalau Betul di banget. aku. Mungkin ada nggak sih sebetulnya pesan-pesan atau moral yang Derap itu pengen sampein lewat konten-kontennya? Ada nggak? Ada sih. Kalau menurut aku untuk kedepannya, apalagi di kepengurusan baru, ini kan kita udah Ya bentar gak lama lagi. lagi ya, gak lama lagi mengurus jadi kebagian dari Derap SMA Negeri 1 Pati. Kalau menurutku pesan dan harapannya adalah bagaimana teman-teman itu semua, adik-adik kelas 11 dan adik-adik kelas 10 itu bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab ekstra dan juga tanggung jawab sekolah. Karena di sini itu tadi aku ngomong kita itu bekerja di bawah profesionalitas, dimana kita udah nggak lagi belajar teoritik tapi udah belajar praktek, dimana teman-teman itu harus tahu bagaimana caranya menyeimbangkan tanggung jawab tersebut, dimana teman-teman itu bisa dengan senang hati, dengan hati yang lapang menjalankan kewajiban tersebut. Itu penting untuk kelanjutan Derap ke depannya, karena menurutku jurnalistik ini juga berat sebenarnya. Nggak cuma hanya sekedar foto-foto, video-video, atau cuma sekedar mengetik saja. Tapi ada sesuatu yang lebih. Betul. Gitu ya. Ibaratnya kita tuh diperas pikirannya, diperas pengetahuan dan otaknya. Tidak hanya tenaga aja. Kalau yang artikel diperas bagaimana cara mereka mengetik suatu artikel. Jadi ibaratnya mereka juga mikir dan belajar. Jadi ini pekerjaan yang sulit, tapi karena sulit itulah membuat kita berkembang. Betul. Jadi kalau kita itu sering menghadapi hal-hal sulit dengan hati yang lapang, dengan kemampuan yang meningkat, dan kita mau belajar terus, kita maka itu kita akan survive ya berkembang. nanti. Kita survive dan berkembang. Positifnya kita berkembang. Berkembangnya ini untuk apa? Karena jurnalistik ini penting untuk kita menghadapi, kita nggak tahu ya di masa depan kita jadi apa. Ya, tapi jadi dengan pengalaman di kuliah itu juga sering dipakai. betul, ya. sering dipakai kayak gini tuh. Jadi kalau misal kita udah hopeless banget di masa depan, kita akan mengingat ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari di Derap sendiri, itu bagaimana menulis artikel, bagaimana mengoperasikan setup kamera dan lain-lain. Nah, itu penting untuk dipelajari sebenarnya. Oke, jadi Derap itu benar-benar berguna bagi kalian yang memiliki minat dan juga bakat di jurnalistik, karena kedepannya walaupun itu nggak cuma kuliah juga ya, kegiatan lain kalian jadi apa itu mungkin dengan terkait jurnalistik, sastra tuh kalian udah punya pengalaman bekal gitu istilahnya ya, Fir. Oke. Tapi impression aku buat Derap hari ini keren sih. Kita tepuk tangan buat Derap. Oke. Jadi sebenarnya kita banyak ya di studio ini ya. Ya, ada orang-orang berjasa di tahu balik. nggak sih teman-teman tadi tuh waktu Persinya dipanggil tuh pada kayak gitu semua ya. Ya, saking bangganya ya kayak Ya, sama dengan kinerja mereka. penghasil kerja keras dan juga hasil yang mereka perjuangkan untuk jadinya konten dan juga artikel di Derap majalah pun juga. Oke, last nih, gimana sih makna personal dari kamu untuk mengikuti Derap gitu? Ada makna barukah yang kamu alami ketika udah join Derap? Nah, untuk makna personal sendiri buat aku tentunya adalah aku belajar tentang kerjasama. Belajar tentang dimana kamu itu takut karena nggak tahu apa-apa, tapi karena kamu belajar dan mau bekerja sama, kamu bakal berkembang. Di sini aku bicara secara personal diri aku sendiri. Dulu aku gabung ke Derap sendiri, aku punya zero skill. Aku tidak pernah pegang kamera dan tidak pernah mengoperasikannya. Aku juga jarang menulis artikel atau menulis sebuah tulisan karya, karena aku condongnya lebih ke sains sebenarnya. Aku nggak ambil skill-skill untuk kayak gini. Dan aku belajar di sini, aku zero skill. Aku belajar bareng teman-teman di bawah kegiatan aku memimpin mereka. Aku juga belajar. Oh ternyata gini. Jadi aku wawasanku jadi bertambah gitu ya. Dan semula aku gak bisa nulis, gak bisa menulis artikel, gak paham terkait pengoperasian kamera dan pengoperasian device-device lainnya. Aku jadi tahu, aku jadi tambah wawasannya. Dan itu menurutku penting banget untuk kita berkegiatan di masa depan, karena
Walaupun kamu itu anak IPA banget atau anak saintek banget, kamu nggak boleh mengabaikan soft skill yang kayak gini sebenarnya, karena itu penting menurut. Yes, betul banget. Ini sebetulnya aku juga semenjak join Drap itu kayak ternyata tuh bidang kamera ya kayak gini-gini, artikel itu harus kayak gini-gini. Yang aku kira itu kayak semula paling kan cuma nyusun kamera terus juga ngetik. Ternyata itu prosesnya jauh lebih susah. Tapi mereka itu keren-keren banget ya teman-teman. Setelah semua majalah dan juga artikel, konten-konten yang ada di YouTube, di Instagram, itu hasilnya sangat memuaskan dan itu hasil perjuangan mereka. Keren banget ya Fir. Oke, ini kita kayaknya udah di ujung sesi. Mungkin sebelum kita mengakhiri, ada nggak pesan terakhir buat mereka yang pengen join Drap biar mereka tuh nggak ragu-ragu lagi gitu loh? Buat adik-adik semua dari kelas 10 dan kelas 11 yang masih bingung mau mengisi waktu luangnya mengikuti kegiatan apa, boleh banget gabung di ekstrakurikuler Drap Sastra. Yes. Kalian bisa kepoin ke program kerjanya di YouTube, bisa di artikel, bisa di websitenya terutama. Jadi gak usah ragu-ragu ya deh ya, join gas. Gasin itu Drap itu seru kok guys. Itu kalian juga bisa lihat tadi seperti yang udah dikatain Vira, YouTube, terus juga media sosial Drap lainnya, biar kalian itu semakin Drap itu kalau nanti aku join bakal kayak gini nih prokernya dan sebagainya. Oke. Lastly ini udah nggak ada yang mau dikatain, mungkin di luar yang mau join nih untuk anggota-anggota Drap, ada nggak kamu tuh dari ketua pengen kamu sampein dari dalam hati? Aku kira udah cukup ya. Dari tadi aku udah tegaskan tentang kerja sama. Semoga kedepannya Drap menjadi lebih kompak dan lebih bagus aja gitu. Oke, ini terakhir kali kita tepuk tangan dulu ya buat Drap sekali lagi. Nah, sadly ini juga last event kita sebagai pengurus yang lama ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang masih bingung untuk mengisi waktu luang dengan apa atau mau mencoba kegiatan baru, boleh banget join Drap. Nanti kalian bakal diajarin dari nol, kita juga belajar bareng. Jadi nggak ada kamu harus langsung bisa gitu ya. Nanti kita semua belajar bareng. Oke, itu dia episode Drap kali ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk nantikan konten selanjutnya dengan pengurus yang baru juga ya nantinya. Stay tune ya. Bye-bye. Cut.